Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harapkan kalian sehat-sehat dan tidak kurang satu apapun jua. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari bab yang pertama ya. Ini sudah kita kuasai kemarin, bagaimana cara menentukan nilai variabel maupun bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat di koordinat sudah kita bahas. Kita akan melanjutkan ke bab yang kedua, yaitu mengenai komposisi fungsi dan inversi fungsi. Di bab kedua ini terdiri dari dua materi, yaitu mengenai komposisi, yang kedua inversi fungsi. Untuk pada pertemuan ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai komposisi fungsi. Dari suatu fungsi fx dan fungsi yang lain, fungsi gx, kita dapat membuat sebuah fungsi baru dengan menggunakan sistem operasi komposisi yang biasanya dilambangkan dengan lambang bundaran O. Nah, kalau kita lihat, kalau dia berbentuk f bundaran gx, jadi bacaan yang ibu tunjuk dengan panah ini adalah f bundaran gx, itu dapat kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini, f buka kurung gx, dan arti katanya adalah fungsi komposisi ini dengan mengerjakan fungsi g terlebih dahulu, baru dikerjakan fungsi f. Jadi x-nya diproses dulu dengan fungsi g, kemudian baru menyusul dengan fungsi f. Itu yang dimaksud dengan f bundaran g. Sekarang kita lanjut dalam bentuk secara pemetaan, mungkin seperti ini, secara diagram Venn. X itu dipetakan oleh g ke daerah hasil, dan kemudian hasil yang dari fungsi g ini dipetakan oleh f ke fungsi di daerah hasil yang f gx ini. Itulah gambaran kurang lebih komposisi f bundaran gx. Selanjutnya kita lihat komposisi g bundaran fx. Itu artinya kita mengerjakan fungsi f terlebih dahulu, baru fungsi g. Nah, di sini terlihat x-nya difungsikan dulu dengan fungsi f sehingga menghasilkan ini. Kemudian hasil ini kita jadikan lagi, kita proses lagi dengan fungsi g sehingga menghasilkan g bundaran fx seperti yang kalian lihat di sini. Itulah maksud dari komposisi fungsi g bundaran f maupun f bundaran g. Untuk lebih pahamnya, kita lihat 3 buah contoh yang ada di dalam bahan ajar. Ini contoh soal yang pertama. Jadi fungsi f-nya adalah fx sama dengan 2x kurang 5 dan fungsi gx-nya adalah 3x. Yang dicari adalah tentukan fungsi komposisi f bundaran g, kemudian baru g bundaran f. Nah, untuk yang pertama, f bundaran g. Artinya apa? G dimasukkan ke f terlebih dahulu. Ya, untuk menggantikan x-nya. Jadi di sini kalau kita lihat fungsi fx itu kan bentuknya 2x kurang 5. Memang sudah diketahui oleh soal. Nah, sekarang coba kita ganti x-nya itu dengan gx. G dimasukkan ke f menggantikan x, artinya g itu menggantikan x. Nah, jadi g-nya diganti, x-nya diganti gx, yang ini juga ya, x-nya diganti gx sehingga fungsinya berbentuk f gx sama dengan 2 dikali. Nah, yang gx-nya itu sendiri, yang ini gx-nya kan diketahui memang 3x ya. Nah, maka kita ganti di persamaan yang kedua menjadi 3x sehingga menjadi 2 dikali 3x kurang 5. Nah, sehingga persamaannya dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali 3x hasilnya adalah 6x. Jadi f bundaran gx sama dengan 6x dikurang 5. Ini hasil dari contoh soal yang pertama ya. Kalian jangan bingung pula ya, perubahan dari bentuk ini kembali ke bentuk bundaran. Ini sudah dijelaskan di awal tadi. Bentuk bundaran itu memang bisa kita jadikan bentuk seperti yang di atas atau kebalikannya. Kita lihat yang kedua, fungsi g bundaran fx. Ini baru satu buah pertanyaan. Yang pertanyaan keduanya adalah g bundaran fx. Itu artinya f dimasukkan ke g menggantikan x. Ya. Kita lihat di fungsi g itu sendiri, ini bentuk fungsinya gx sama dengan 3x. Nah, masukkan ke g, f dimasukkan ke g menggantikan x. Itu arti dari g bundaran fx ya. Artinya kita menggantikan semua x yang ada di sini dengan fungsi f. Kita ganti menjadi fx ya. Jadi gx itu sama dengan 3fx.
sedangkan fx itu sendiri kita sudah diberikan oleh soal bentuk fungsi fx ini bentuknya adalah 2x dikurang 5. Nah, di sini kita sudah ganti ya. 3fx itu artinya adalah 3 dikali 2x kurang 5. Nah, kita kalikan hasilnya satu persatu ya. Perkalian 3 ke suku 2. 3 kali 2x 6x, 3 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 15. Nah, jadi perolehan yang terakhir G bundaran fx sama dengan 6x kurang 15. Jadi inilah jawaban yang kedua pada contoh soal 1 ini. Contoh yang nomor 2 pada bahan ajar. Di sini ditanya tentukan Gx yang diketahui adalah komposisinya dan satu buah fungsi fx yang ditanya adalah fungsi Gx. Dan pada soal ini fungsi Gx ini posisinya adalah fungsi yang kedua di sini ya. Jadi ingat, pada contoh soal 2 ini kita akan mencari fungsi yang mana posisinya di tempat yang kedua. Kalau contoh soal yang ketiga nanti kita akan lihat bagaimana cara mencari fungsi yang pertama ya. Kita lihat dulu bagaimana cara mencari yang fungsi yang kedua ini. Yang pertama kita diberikan informasi bahwa f bundaran Gx itu sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 7. Nah, di sini berarti dapat kita ganti bentuk bundaran itu menjadi f buka kurung Gx sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x tambah 7. Ini sudah diperbolehkan, dari awal tadi sudah kita bahas ya. Nah, apa artinya? Pada fungsi ini fx diketahui sama dengan 3x kurang 2. Sedangkan dalam bentuk yang di sebelah kiri kita ini yang berfungsi sebagai x di sini adalah Gx. Jadi kita lihat, jadi pada fungsi x ini kita ganti x-nya menjadi Gx sehingga menjadi 3Gx dikurang 2. Artinya pada bentuk yang pertama ini kita bisa ganti dengan bentuk 3Gx dikurang 2 sehingga dapat tertulis menjadi 3Gx dikurang 2. Bentuk yang di atas kita ubah menjadi bentuk yang kedua ini ya. Jadi baru kita sederhanakan dengan perhitungan aljabar. Negatif 2 kita bawa ke kanan sehingga menjadi tambah 2. Kemudian hasilnya adalah 9. Nah, terakhir 3Gx sama dengan 6x kuadrat dikurang 3x ditambah 9. Kita ingin mencari berapa sih bentuk dari fungsi Gx. Nah, karena masih ada perkalian 3 di depan ini, maka kita coba bagi persamaan ini dengan angka 3 sehingga hasilnya adalah Gx sama dengan ya, yang sebelah kanan kita bagi 3, hasilnya adalah 2x kuadrat 3 dikurang x ditambah 3. Hasil pembagian dari masing-masing koefisien ini dengan angka 3. Jadi fungsi Gx nya adalah 2x kuadrat dikurang x tambah 3. Contoh yang ketiga, ini yang seperti Ibu bilang tadi, yang dicari adalah fungsi yang pertama, posisinya, yaitu fungsi f. Jika diketahui ini, yang ditanya adalah fungsi f. Nah, bagaimana teknik mencarinya? Agak berbeda sedikit dengan fungsi yang Gx tadi, contoh soal nomor 2. Kita mempunyai f bundaran Gx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Jadi, bentuk bundaran ini bisa kita ganti menjadi bentuk kurung. Seperti yang kita awal tadi bahas ya. F buka kurung Gx sama dengan. Kita punya bahwa fungsi Gx itu adalah x tambah 3. Sekarang kita ingin menyatakan x itu sama dengan sekian. Jadi kita bawa 3-nya ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif 3. Jadi kita memperoleh x itu sama dengan Gx dikurang 3. Nah, pada bentuk persamaan yang ini, x kuadrat dikurang 4 ini akan kita ganti x-nya ini, nilai x-nya ini menjadi bentuk Gx kurang 3 karena memang mereka sama. Nah, bagaimana cara menggantinya? Berarti ini bentuknya menjadi seperti ini, mengganti x menjadi Gx kurang 3. Nah, ini dikuadratkan, baru dikurangi 4. Yang kita ganti hanyalah variabel x saja. Yang lain tetap dikurang 4-nya tetap sama ya. Ini yang merupakan teknik untuk menentukan fungsi
yang pada posisi pertama kalau yang ditanya. Berbeda sedikit dari yang pekerjaan kita yang pertama di contoh yang nomor 2 tadi. Selanjutnya kita akan operasikan pengkuadratan dari bentuk GX kurang 3. Itu hasilnya adalah GX kuadrat dikurang 6GX ditambah 9 ya. Kemudian yang kurang 4 ini mengikut dari bentuk yang di atas, turun kurang 4-nya. Kemudian kalau kita lihat ini bisa dihitung, 9 dikurang 4 hasilnya adalah positif 5. Jadi bentuknya F bundaran GX sama dengan GX kuadrat dikurang 6GX ditambah 5. Nah sekarang karena yang kita cari adalah fungsi Fx, dan kalau kita lihat ini semua adalah bentuk GX. Nah bagaimana kalau kita ganti GX nya menjadi bentuk X? Nah sehingga berubah menjadi seperti ini, GX ganti jadi X, GX kuadrat ganti menjadi X kuadrat, dan GX kita ganti menjadi negatif 6x di sini ya. Cuma mengganti GX menjadi X saja. Nah, sudah kita peroleh hasilnya. Fungsi Fx itu adalah X kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, jadi Ibu harapkan kalian bisa paham perbedaan teknik untuk mencari fungsi yang posisinya pada pertama pada komposisi, ataupun mencari fungsi pada posisi yang nomor 2 pada contoh soal nomor 2 tadi ya. Tolong dibedakan, posisi fungsi yang ditanyakan itu berbeda. Kalau yang contoh soal 2 yang ditanya adalah fungsi yang nomor 2 posisinya. Kalau contoh soal nomor 3 yang ditanya adalah fungsi yang posisinya nomor 1. Oke, baiklah anak-anak Ibu semua, Ibu harapkan kalian dapat mengerti dan memahami penjelasan singkat dari Ibu ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.